Selamat pagi semuanya. Semangat belajar matematika wajib. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya semester 1 kalian sudah membahas ini, tapi cuma hanya mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadratnya sudah kalian pelajari semester 1, AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, pada kali ini kita akan membahas menentukan domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil dengan fungsi kuadrat. Kalau sebelumnya fungsi linier itu bentuk grafiknya itu berupa garis lurus. Nah, kalau fungsi kuadrat grafiknya seperti apa? Ini contohnya, grafiknya adalah berupa sebuah lengkungan. Jadi kalian kalau misalnya grafiknya berupa lengkungan seperti ini, maka itu dinamakan fungsi kuadrat. Kalau berupa garis lurus, maka itu dinamakan fungsi linier. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal. Ada 3 contoh yang Bapak sediakan pada hari ini. Kita akan menentukan domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil. Setelah ini kalian bisa menanyakan jika ada yang kurang paham. Ini contoh yang pertama. Itu ada sebuah grafik fungsi kuadrat, gambarnya seperti itu. Langkah pertama yang kalian lihat itu adalah ini ada ujungnya itu berupa panah atau tidak. Ini ujungnya berupa panah ya. Nah, kita langkah pertama mencari domain F itu berupa X, kemarin X ya. Jadi kita mencari domain itu, yang kita lihat adalah sumbu X. Coba kalian lihat sumbu X. Sumbu X, ini sumbu X yang mendatar. Coba lihat grafiknya. Yang ada di sumbu X ini min 2 ini hanya pengecoh. Kenapa pengecoh? Karena di sini tandanya panah, artinya ini bisa lebih dari min 2. Karena panah ke kiri itu lebih dari min 2. Cuma pengecoh saja karena ada tanda panah. Kalau tidak ada tanda panah berarti batasnya di min 2. Tapi karena di sini ada tanda panah, berarti ini cuma pengecoh. Berarti ke kiri itu terus. Sedangkan ke kanan, coba lihat ke kanan. Sama, ada panah, berarti terus. Berarti semua angka ini adalah domainnya. Semua angka karena dia terus ke kiri terus, ke kanan terus. Tidak ada batasnya. Nah, berarti domainnya adalah, kalau tidak ada batas, kalian menulisnya cuma seperti ini. X anggota R. Artinya semua X, apapun angkanya itu adalah domain. Karena ke kiri dan ke kanan itu panah semua. Nah, ini domainnya. Nah, sedangkan range-nya berupa Y ya. Coba kalian lihat Y. Sumbu Y. Coba lihat Y. Sini yang dibatasi dari bawah itu adalah angka 3. Sedangkan ke atas di sini terus, artinya dari 3 ke atas. Dari 3 ke atas artinya kalau ke atas kemarin apa? Lebih dari. Nah, berarti Y lebih dari atau sama dengan 3. Kenapa pakai sama dengan? Karena di sini batasnya pas di angka 3. Walaupun tidak ditulis dengan tanda penuh, kalau misalnya seperti ini, maka kalian harus ada tanda sama dengannya. Nah, ini jawaban untuk contoh yang pertama. Kemudian kita bahas yang kedua. Contoh yang kedua, coba kalian lihat, kita mencari domainnya dulu. Domainnya X di mana? Coba lihat. X, batas yang ke kanan, di kanan ada 5 ya, ini bukan panah, berarti ini batas, berupa batas. Kemudian ke kirinya terus sampai terus, artinya ini adalah kurang dari. Kalau ke kanan lebih dari, karena di sebelah sini tidak ada batas, artinya kurang dari 5. Jadi angka-angka semua yang kurang dari 5, mulai dari 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Berarti X kurang dari 5. X kurang dari 5. Apakah pakai sama dengan? Coba lihat di sini. Penuh.
artinya pakai sama dengan. Ini jawabannya. Nah, coba lihat. Ya. Kemudian ranknya. Ranknya coba lihat di sini, kalian lihat Y. Coba Y batasnya ini kan 2 ke bawah. Kalau di sini ada batasnya sampai -6, tapi di sini terus sampai ujung. Artinya yang kita ambil yang banyak, yang terus ini. Berarti ranknya adalah bukan sampai 2 sampai -6, tapi 2 ke bawah terus sampai ke bawah. Karena di sini salah satu, kita cari salah satunya yang paling panjang yang mana. Ini kan sampai sini saja. Ini sebenarnya panjang lagi karena tandanya panah, artinya terus sampai ke bawah. Artinya berarti ranknya adalah Y kurang dari 2. Kalau ke bawah kan kurang dari, kalau Y kurang dari 2. Y kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini jawaban untuk contoh nomor 2. Terakhir, contoh nomor 3. Domainnya di sini ya. X di mana? Coba lihat di sini. X, coba lihat X batasnya mulai mana? Mulai dari -6. Ini kan bukan panah, ini bukan panah juga, berarti batasnya dari angka -6 sampai -1. Berarti karena ia ada batasannya, berarti X-nya di tengah-tengah. -6 1. Kemudian beri tanda kurang dari. Lihati -6-nya kosong, berarti tidak pakai sama dengan. Sedangkan -1-nya penuh, berarti pakai sama dengan. Ini jawabannya. Kemudian ringnya, lihat di sini batas untuk lengkungannya di -3. Kemudian sampai ke atasnya kemana? Apakah -4 atau 9? Apakah 4 atau 9? Cari yang paling panjang. Jadi sampai 9. Berarti batasnya dari -3 sampai 9. Bukan -3 ya. Y. Ini kan -3 ini punya X. Y-nya berapa? Di sini kan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dari 0 sampai 9. Bukan -3 ya. Kalian ini pengecoh berarti. Ini Y-nya, ini -3 ini punya X. Y, kita lihat kan ranknya itu Y. Jadi dari 0 sampai 9. Berarti jawabannya 0, Y-nya di tengah, 9 di atas, kemudian kurang dari. Kalau di sini, kalau di lekungan kan harus ada tanda pakai sama dengan, sedangkan punya 9 kosong. Nah, ini jawabannya. Ya, demikian video kali ini. Semoga kalian paham. Jika kurang paham bisa ditanyakan nanti kemudian.